semua. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami dari filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuh kekuatan kodrat tersebut. Jika murid dikatakan sebagai benih yang ditanami oleh petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi untuk tumbuh menjadi jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuh kembangnya laku murid. Sedangkan momen yang paling penting dan menantang bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai coach bagi guru lain. Yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Nah, saya juga banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Saat momen yang paling penting atau paling menantang itu terjadi, saya merasakan bagaikan tanaman yang sedang diguyur oleh hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan dari segala aspek. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai yang rendah pada mata pelajaran yang ia ambil. Selain itu, saya juga menganggap setiap murid sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Nah, sekarang saya memahami bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidang masing-masing. Ibaratnya seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam, kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda tentunya. Maka, guru juga harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, penerapan ke depan atau rencana untuk pengembangan diri yang sederhana, konkret, yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu dan menemukan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Antara lain, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Selain itu, saya juga akan melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 dan modul 1.2
Saya, Tony Magri Silaban mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.